Shalom beloved people, saya berdoa semua berkelimpahan, sehat, dan terus bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 8. Dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. 3 hal yang terus terngiang dalam hati saya dari ayat ini adalah memperkatakan, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Memperkatakan, perjalananmu, your journey, berhasil, dan engkau, yaitu diri Anda, beruntung. Diri Anda beruntung, sekali lagi, hidup Anda berhasil, dan kuncinya, memperkatakan. Hidup Anda beruntung, hidup Anda berhasil, diri Anda beruntung, kuncinya, memperkatakan. Nah, saya terus diingatkan bahwa Yosua, kepada siapa firman Tuhan ini disampaikan, sungguh mengalami hal ini. Di mana bahkan Musa, hamba Tuhan yang dipandang orang Israel sebagai pemimpin dan nabi terbesar di antara para pemimpin agama Yahudi, tidak berhasil, Yosua berhasil. Yosua berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu membawa orang Israel masuk dan menempati tanah yang dijanjikan Tuhan. Melalui berbagai tantangan, Yosua sukses melaksanakan hal ini. Perjalanan Yosua berhasil. Secara pribadi, Yosua mengalami kehidupan yang baik, umur panjang, dan keluarga yang bahagia dan melayani Tuhan sampai akhir. Sungguh dunia akan menyebut betapa beruntungnya Yosua. Ini yang terus terngiang-ngiang dalam hati saya. Yosua sungguh berhasil dan beruntung. Dan kuncinya sederhana, memperkatakan kitab Taurat ini, kata Yosua 1 ayat 8 tadi. Ini yang terus-menerus diingatkan Tuhan dalam hati saya. Memperkatakan, memperkatakan, memperkatakan. Dalam hati saya seolah ada perkataan, tahu belum tentu melakukan, tahu belum tentu mempercayainya, atau mungkin dianggap terlalu mudah, jadi disepelekan. Atau mungkin tahu dan cukup percaya, tapi terlalu sibuk atau capek, dan tidak ada waktu untuk dengan konsisten melakukannya. Apapun itu, Tuhan ingin mengingatkan kita kembali akan hal ini. Memperkatakan, berhasil, beruntung. Katakan, memperkatakan, berhasil, beruntung. Firman Tuhan menunjukkan, semenjak Alkitab dibuka di kitab Kejadian, bahwa perkataan itu mengandung kuasa penciptaan. Kejadian 1 ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lebih jauh lagi di dalam kitab-kitab selanjutnya, firman Tuhan menekankan bahwa bukan hanya perkataan Tuhan, perkataan kita juga mengandung kuasa penciptaan. Setiap kali kita berkata-kata, entah baik atau buruk, kita memberikan kuasa kehidupan kepada apa yang kita ucapkan. Terlalu banyak orang mengucapkan hal-hal yang negatif mengenai diri mereka sendiri, mengenai keluarga mereka, dan mengenai masa depan mereka. Mereka berkata, aku tidak akan pernah berhasil, penyakit ini akan menghabiskan saya, atau bisnis sedang sepi dan keadaan sulit, sepertinya saya akan bangkrut, musim flu sudah datang lagi, kelihatannya saya akan kena flu lagi, dan seterusnya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah mereka sedang menubuatkan masa depan mereka sendiri. Amsal 13 ayat 2 dan 3 mengatakan, dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Ini sesuai dengan Amsal 18 ayat 21, di mana dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Ini berarti apa yang akan kita dapatkan dalam hidup kita adalah tepat sebagaimana yang kita ucapkan. Ini kunci pentingnya. Kita perlu mengirimkan perkataan kita ke arah mana kita mau hidup kita nantinya. Sekali lagi, kita perlu mengirimkan perkataan kita ke arah mana kita mau hidup kita nantinya. Kita tidak dapat terus berbicara kekalahan dan berpikir bahwa kemenanganlah yang akan terjadi pada kita di masa depan. Kita tidak dapat terus memperbincangkan kekurangan dan berpikir bahwa kita akan mengalami kelimpahan di masa depan. Mengapa? Karena firman Tuhan menegaskan bahwa kita akan makan buah dari apa yang kita terus-menerus ucapkan. Perkataan kita akan berbuah, entah itu baik atau buruk, hidup atau mati. Seorang hamba Tuhan senior pernah berkata, kalau Anda ingin tahu seperti apa masa depan Anda 5 tahun lagi, dengarkan saja apa yang sering Anda ucapkan mengenai diri Anda sendiri hari ini. Itu sebabnya kita tidak pernah boleh mengucapkan hal-hal seperti, aku bukan orang tua yang baik, atau saya bukan orang yang menarik, atau saya orang yang memang suka ceroboh, atau saya selalu saja salah, atau kelihatannya saya akan termasuk mereka yang di PHK di perusahaan ini. Dengarkan, pikiran-pikiran semacam itu dapat saja mencoba masuk ke benak Anda, tapi jangan sampai Anda mengucapkan hal itu. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Dalam Matius 6, Tuhan Yesus berkata, don't take thoughts, saying. Jangan take thoughts, menerima atau mengambil sebuah pikiran, dan mengucapkan, saying, don't take thoughts, saying, jangan mengambil sebuah pikiran dan mengucapkannya. Mengapa? Sebab saat Anda mengucapkan pikiran-pikiran negatif yang menyerang benak Anda itu, Anda mengizinkan benih yang tidak berasal dari Tuhan itu untuk menancapkan akar-akarnya dalam hidup Anda.
Ada waktu-waktu di mana saya terpikir sesuatu yang negatif dan sudah hampir mengucapkannya. Tapi syukurlah itu tidak sampai terucap. Saya berpikir, tidak, jangan ucapkan itu. Saya tidak mau menubuatkan kekalahan dan kegagalan untuk masa depan saya sendiri. Sebaliknya, saya memakai kesempatan itu untuk membalikkan tipu muslihat iblis dan mulai mengucapkan kasih karunia Tuhan atas hidup saya dan masa depan saya. Saya kemudian mendeklarasikan, saya orang yang diberkati, saya kuat, saya sehat, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa, dan seterusnya. Apa yang terjadi saat kita melakukan hal itu? Yang terjadi adalah kita sedang memberkati masa depan kita sendiri. Entah apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan kutuki masa depan Anda sendiri. Sebaliknya, berkati masa depan Anda dengan perkataan yang Anda ucapkan. Saya pernah mendengar hamba Tuhan Joel Osteen menceritakan mengenai saat-saat gerejanya sedang merencanakan untuk merenovasi gedung Compact Center di Houston untuk difungsikan menjadi gedung gereja Lakewood yang baru. Waktu itu, arsitek-arsitek mereka memberitahukan bahwa proyek itu ternyata membutuhkan berjuta-juta dolar lebih banyak dari estimasi awal. Joel Osteen shock mendengar hal itu dan dia berpikir, wah itu mustahil, saya tidak pernah akan dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Proyek ini tidak akan pernah berjalan. Di pikiran itu sudah ada di benak Joel Osteen. Tapi dia segera menahan dirinya untuk tidak sampai mengucapkan pikiran itu dengan mulutnya. Dia berpikir dalam hatinya, kalau saya akan menubuatkan masa depan saya, maka saya akan menubuatkan sesuatu yang baik bagi diri saya sendiri. Saya tidak mau mengucapkan apa yang sudah kelihatan di dunia nyata. Saya justru akan mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan mengenai saya, apa yang Tuhan ucapkan mengenai saya dalam firman-Nya. Maka yang kemudian keluar dari mulutnya adalah, Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Tuhan sumber segala suplai kita. Memang hal ini kelihatan mustahil, tapi saya tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala hal yang mustahil. Di mana Tuhan memberikan visi, Tuhan pasti menyediakan. Dan selebihnya ada sejarah. Compact Center hari ini sudah menjadi gereja Lakewood. Apa yang Joel Osteen lakukan adalah bahwa dia memastikan untuk mengeluarkan laporan kemenangan, deklarasi kemenangan. Dan itulah yang kemudian dia makan buahnya. Mari kita lihat kembali contoh kasus yang diberikan dalam firman Tuhan mengenai situasi yang pernah dihadapi Yosua. Ketika 12 pengintai yang dikirimkan untuk mengintai tanah perjanjian sudah kembali, 10 orang di antara mereka mengucapkan apa yang mereka lihat. Tapi Yosua bersama dengan Kaleb mengucapkan perkataan firman yang Tuhan telah katakan sebelumnya kepada semua orang Israel, kepada semua. Tapi hanya Yosua dan Kaleb yang kemudian mengucapkan itu kembali. Bilangan 13 ayat 27-31 mengatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het dan orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut, dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb berusaha menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Selanjutnya dalam pasal 14, ayat 6-8 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita semua tahu bahwa 10 pengintai yang melaporkan apa yang mereka lihat, beserta semua orang Israel yang mempercayai dan mengucapkan perkataan negatif berdasarkan laporan 10 pengintai itu, semuanya makan buah dari perkataan mereka dan mengalami persis sebagaimana yang mereka katakan. Sementara Yosua dan Kaleb juga mengalami persis yang mereka katakan. Mereka masuk ke tanah perjanjian, sebab Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka. Jadi persis sebagaimana yang masing-masing mereka ucapkan, terjadi pada mereka. Dalam dunia olahraga baseball, ada seorang pitcher hebat di tahun 1990-an yang bernama Jose Lima. Jose bermain untuk tim Houston Astros. Ada suatu saat di mana dalam suatu musim kompetisi, Jose memenangkan 21 pertandingan dan digadang-gadang sebagai pitcher terbaik di liga saat itu. Namun sesuatu yang menarik terjadi ketika Houston Astros pindah dari Astrodome ke lapangan baru mereka. Pagar di sisi kiri lapangan baru itu jaraknya jauh lebih dekat ke tempat permainan dibanding pagar di Astrodome. Dan tentu saja ini akan menguntungkan para hitter dan membuat situasi lebih sulit bagi para pitcher. Saat pertama kali Jose Lima menginjakkan kaki di lapangan baru itu dan berdiri di tempat para pitcher melempar bola, dan dia melihat situasi tadi, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, saya tidak pernah akan bisa melempar dengan baik di sini. Pagar di sisi kiri ini terlalu dekat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sejarah baseball menunjukkan Jose Lima berubah dari seorang pemain bintang yang dapat memenangkan 21 pertandingan dalam satu musim kompetisi saja, menjadi seorang pecundang yang kalah 16 kali. Kejadian ini adalah peristiwa pembalikan keadaan secara negatif yang terbesar dalam sejarah Houston Astros. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kita semua tahu,
Hosea 5 telah menubuatkan sendiri masa depannya yang buruk. Ketika pikiran negatif datang, bukannya mengabaikan pikiran itu, dia justru mengucapkannya. Saat dia mengucapkan hal itu, dia membiarkan kehidupan masuk kepada apa yang diucapkan, pada apa yang dia percayai. Dia membiarkan hal yang buruk tertanam, berakar di dalam hidupnya. Dia berkata, saya tidak pernah akan bisa melempar dengan baik di sini. Pagar di sisi kiri ini terlalu dekat. Dan itulah persis yang terjadi di masa depan Hosea 5. Amsal 6 mengatakan bahwa orang itu terjerat dalam perkataan mulutnya sendiri dan mereka tertangkap dalam perkataan mereka sendiri. Ini Amsal 6 ayat 2 mengatakan demikian. Nah, ini yang perlu saya katakan sekarang. Anda mungkin sedang ada dalam situasi yang sulit saat ini, tapi izinkan saya menyampaikan, jangan pakai ucapan Anda untuk menggambarkan situasi yang ada sekarang. Pakai perkataan Anda justru untuk mengubah situasi. Deklarasikan kemenangan setiap hari. Deklarasikan kesehatan setiap hari. Deklarasikan kasih karunia dan kemurahan Tuhan atas hidup Anda tiap hari. Deklarasikan kelimpahan setiap waktu. Anda memberikan kehidupan kepada apa yang Anda percayai saat Anda mengucapkan hal itu. Jadi, sepanjang hari, katakan, kebajikan kemurahan belaka mengikutiku senantiasa. Saya dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus yang bekerja di dalam saya. Saya diberkati, saya kuat, saya sehat. Saat Anda melakukan hal itu, Anda sedang memberkati dan menubuatkan masa depan Anda sendiri. Maksud Bapak apa? Maksud saya, Anda sedang membuka pintu untuk kasih karunia, berkat, kemurahan, dan kuasa Tuhan masuk ke dalam hidup Anda dan mengerjakan hal-hal yang Anda ucapkan itu saat Anda berkata-kata tadi. Kalau Anda bangun pagi dan merasa segalanya tidak berjalan sebagaimana yang Anda inginkan, jangan pernah berkata, saya sudah tahu deh, hari ini pasti akan jadi hari yang buruk. Rasanya saya tidak mau berangkat bekerja, saya capek menghadapi anak-anak, dan segala tingkahnya hari ini, dan sebagainya. Jangan. Jangan, jangan. Sebaliknya, katakanlah, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Saya sangat bersemangat karena Tuhan berkata masa depan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Hal-hal yang baik akan terjadi bagi saya sepanjang hari ini. Ingat, kirimkanlah perkataan Anda ke arah yang Anda mau hidup Anda bergerak. Kirimkan perkataan Anda ke arah mana Anda mau hidup Anda bergerak. Mungkin Anda pernah menghadapi kekecewaan di masa lalu. Anda tidak mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan kemarin. Tapi jangan berkeluh kesah dan berkata nasib, oh nasib, gue udah tahu deh, pasti begini ujungnya. Jangan. Sebaliknya, biar apa yang keluar dari mulut Anda adalah, saya tahu kalau satu pintu tertutup, Tuhan pasti membuka pintu yang lain. Apa yang dirancangkan jahat terhadap saya, akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan keuntungan bagi saya. Saya tidak saja akan melalui hal ini, tapi saya akan melalui hal ini dengan kemenangan besar, dan keadaan saya akan jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ingat, selalu keluarkan laporan kemenangan di tengah situasi apapun. Ini yang saya pelajari. Orang akan percaya pada apa yang mereka ucapkan sendiri lebih daripada yang orang lain ucapkan mengenai diri mereka. Itu sebabnya secara teratur kita perlu mengucapkan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku berharga, aku bertalenta, aku punya masa depan penuh harapan. Ucapan kita itu keluar dari mulut kita dan masuk kembali ke telinga kita. Setelah beberapa waktu, akan tercipta di dalam diri kita gambar diri sebagaimana yang kita ucapkan itu. Saya pernah membaca mengenai seorang dokter di Eropa yang menangani pasien-pasien yang sakitnya sangat parah. Mereka sudah diobati dengan prosedur medis yang sesuai, tapi tidak ada perbaikan keadaan. Jadi dokter ini kemudian memberikan resep yang tidak biasa, yaitu tiap jam, pasien-pasien itu harus mengucapkan, tiap jam, 3-4 kali tiap jam, saya semakin membaik, kondisi saya semakin membaik, terus membaik setiap hari, dalam segala hal saya terus membaik. Ini tiap jam, 3-4 kali. Dalam beberapa bulan, dia melihat hasil yang luar biasa. Banyak dari pasien-pasien yang sebelumnya sudah tidak menunjukkan respon pada pengobatan, tiba-tiba mengalami perbaikan dan terus membaik keadaannya. Apa yang terjadi? Saat mereka mendengar diri mereka sendiri, mengucapkan berulang-ulang, saya terus membaik, kesehatan saya terus membaik, dan seterusnya. Kata-kata itu mulai menciptakan suatu gambar diri yang baru dalam diri mereka. Sehingga mereka mulai dapat melihat bahwa mereka itu sehat, mereka kuat, mereka sempurna seutuhnya. Begitu seseorang mempunyai gambar seperti itu di dalam diri mereka, Tuhan dapat membuat itu digenapi di bagian luar diri mereka. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Anda akan melihat hidup Anda masuk ke level yang baru jika saja Anda mengunci mulut Anda dari mengucapkan hal yang negatif dan mulai mengucapkan perkataan iman dan kemenangan kepada masa depan Anda. Mazmur 34 ayat 13-14 mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ada orang-orang yang selalu capek. Dan mereka terus mengucapkan, saya capek, saya selalu capek, saya memang lemah, dan seterusnya. Mereka terus mengucapkan itu. Sampai itulah yang menjadi kenyataan hidup mereka. Mengapa? Karena semakin kita mengucapkan sesuatu, semakin kita menarik hal itu masuk ke dalam hidup kita. Perkataan negatif yang Anda ucapkan sedang bekerja untuk mengalahkan diri Anda sendiri. Jangan gemakan masalah, gemakan kemenangan. Joel 3 ayat 10 mengatakan, biarlah orang yang lemah, artinya mereka memang lemah,
berkata, aku ini kuat. Perhatikan bahwa firman Tuhan tidak berkata, biarlah yang lemah menceritakan mengenai kelemahan mereka, atau biarlah yang lemah berkumpul dengan teman-teman dan membicarakan mengenai kelemahan itu, atau biarlah yang lemah berkeluh kesah tentang kelemahan mereka. Tidak. Justru firman Tuhan berkata, agar yang lemah mengucapkan sebaliknya dari yang mereka rasakan. Biarlah yang lemah berkata, aku ini kuat. Artinya jangan bicara apa adanya. Bicara apa yang Anda mau terjadi pada Anda. Bicara apa yang Tuhan sudah katakan mengenai diri Anda. Oleh biru-biru Yesus, kamu sudah sembuh. Bicara, saya sudah sembuh. Saya sehat sempurna. Saya sehat sempurna karena Tuhan berkata bahwa saya sudah sembuh. Saya sehat sempurna karena oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Walaupun rasanya capek dan Anda bangun dengan perasaan tidak enak, Anda perlu mendeklarasikan, saya kuat di dalam Tuhan. Saya penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Kekuatanku diperbaharui Tuhan, seperti burung Raja Wali. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa bagiku. Saat Anda melakukan itu, bukan hanya perasaan Anda akan berubah, tapi sikap Anda mengenai situasi Anda juga akan berubah. Anda akan berjalan tidak dengan mental lemah, kalah, dan tidak berdaya. Sebaliknya, Anda akan berjalan dengan mental seorang pemenang, dengan semangat dan pengharapan akan hal-hal baik. Perkataan yang Anda ucapkan dari firman Tuhan itu akan mengangkat roh Anda dan membuat Anda dapat melihat diri Anda sebagaimana Tuhan melihat Anda. Anda adalah seorang istimewa. Mazmur berkata betapa dahsyatnya kejadian Anda. Anda biji mata Tuhan. Saat Anda bangun besok pagi dan memandang diri Anda di cermin, jangan ucapkan, oh saya sudah tua, lihat keriput yang muncul di sudut mata itu, jangan. Sebaliknya, ucapkan pada diri Anda sendiri di cermin, kamu orang yang dikasihi Tuhan. Kamu diberkati, kamu berkelimpahan, kamu kuat, sehat, kreatif, disiplin, sukses, fokus, dan kemurahan Tuhan ada berlimpah atasmu. Biarkan perkataan Tuhan mengenai diri Anda itu masuk ke dalam hati Anda. Dan terus ucapkan perkataan iman, nubuatkan masa depan yang gilang gemilang untuk diri Anda sendiri. Sebab memang Tuhan sudah mengatakan itu atas Anda. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, semua yang sakit, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Maka dalam nama Yesus, iblis, angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat anak-anak Tuhan ini meragukan kebenaran firman Tuhan dan menyingkir daripada kami. Pergi. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan sempurna, dan pemulihan sempurna. Aku perkatakan pembalikan keadaan atasmu dalam nama Yesus. Amin. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan, apapun juga, baik itu untuk keluargamu, bisnismu, anak-anakmu, apapun juga, Anda angkat kedua tanganmu sekali lagi. Karena ada tertulis, salahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, maka dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari kehidupan umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus, menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, pastikan segala suplai supranatural dari Allah Bapa sampai kepada tiap-tiap anak-anak Tuhan ini. Tidak menurut kekuatan mereka, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan sendiri di sorga. Memenuhi segala kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari, tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Karena yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Karena itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, pojok kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, mari semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.